bisa menaikkan omset. Ya, tujuan kita adalah yang pertama, apa yang kita share itu ditonton atau dilihat banyak orang. Ya, siapa yang nggak mau? Semua orang saya yakin pasti mau, ya kan? Nah, oleh karena itu, makanya kita harus membuat konten itu harus tepat. Nah, kita yuk sama-sama belajar. Buat Anda yang sudah, siapa nih yang sudah sering bikin konten atau mungkin lebih sering sharing ya, Anda manfaatkan. Kita punya sosial media, jangan sampai sosial media kita ini nganggur gitu ya. Sayang gitu ya, kita punya sesuatu media tapi media kita tuh kita biarin aja, padahal bisnis kita ini bisnis jaringan, di mana bisnis jaringan itu membutuhkan lebih banyak orang yang melihat kita punya personality. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sosial media itu pengertiannya, definisinya adalah media komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi, interaksi antar sesama. Tujuannya banyak. Ya, macam-macamnya Anda sudah tahu ya, ini cuma sebagian aja sosial media yang saya tunjukkan yang populer ya, yang populer. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ada snack video, dan status WA. Jangan salah loh ya, status WA Anda itu penting Bapak Ibu. Jangan dianggap status WA itu bukan sosial media. Sosial media itu Facebook Pak Andi, Instagram, bukan. Kita punya WA itu juga sosial media. Kenapa? Karena aplikasi WhatsApp itu juga tujuannya untuk kita berkomunikasi dan kita bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain. Ya, jangan dianggap WA itu bukan sosial media. WA itu juga sosial media. Makanya kalau buat Anda yang sering bikin status, tapi statusnya nggak ada yang lihat, itu tandanya Anda kurang kreatif. Nah, makanya hari ini saya mau ajak teman-teman, saya mau sharing, yuk kita bikin sesuatu yang menarik dan orang lain mau lihat kita punya konten, ya. Nah, yang pertama ya, kita lihat dulu fungsinya apa sosial media. Komunikasi, kita untuk informasi, promosi, branding, ya. Apa yang kita brandingin? Perusahaan, bisnisnya, atau diri kita sendiri. Nah, itu juga harus jadi list. Ya, ingat, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Anda boleh catat. Nanti kita di akhir kita buka interaksi tanya jawab. Teman-teman silahkan untuk berpikir, kalau punya ide langsung ditulis sekarang. Kalau apa yang saya sampaikan tiba-tiba, wah saya mau bikin konten seperti ini, tulis ya Bapak Ibu, ditulis. Sambil Anda mendengarkan apa yang saya jelaskan, tiba-tiba ada kreativitas Anda itu hasratnya tinggi, biasanya kreativitas itu meningkat. Ya, nah Anda ingin membranding diri Anda. Coba sekarang pertanyaan, siapa yang malu-malu pasang foto diri di WA? Nah, itu berarti kurang pede orangnya ya. Pernah nggak pasang foto pribadi itu di status? Nah, bikin status. Nah, nanti kita akan bahas itu nanti detail. Kemudian kita gunakan media interaksi sebagai hiburan juga, sosial media ini ya. Nah, selanjutnya bentuk kita ngonten itu apa? Ngonten itu bisa bentuknya tulisan. Tulisan itu macam-macam ya. Ada tulisan itu quote-nya seseorang. Yang sering ya, tulisan itu bentuknya biasanya curhat. Jadilah suami yang baik gitu. Saya tuh kadang pengen ketawa kalau ngeliatin ada orang-orang, dasar siapa yang suka menghina, kok malah saya yang dihina-hina, lalu curhat. Nah, selama ini saya yakin teman-teman yang suka seperti itu, kalau Anda memang mau jadi profesional bisnis, berhentilah melakukan itu. Ya, ini juga peringatan, kalau Anda mau bisnisnya bagus, mau bisnisnya top, berhentilah curhat di media sosial, baik itu di status WA, apalagi di Facebook, apalagi di Instagram, ya. Kita bukan anak-anak yang mau kepingin sekedar untuk mencari perhatian sama orang lain, teman-teman. Kita boleh mencari perhatian untuk bisnis. Jadi kalau curhat, aduh,
kok bonus saya hari ini 2 juta ya, harusnya 2,5 juta nih, tapi kurang top, malamnya tadi malam itu saya tidurnya terlalu cepat, jam 8, harusnya saya tidur tadi malam tuh, curhat gitu tuh boleh. Kalau curhat gitu tuh gak apa-apa. Curhat gak usah curhat tentang pasangan lah, tentang pimpinan di kantor, tentang teman kerja, ada yang ngomongin leadernya juga gitu ya. Aduh, sudah bukan zamannya teman-teman. Berhenti untuk membuat tulisan-tulisan nggak bermanfaat ya. Dan itu diketahui orang lain lagi ya, itu nggak bagus. Nah, Anda bikin tulisan itu tentang misalkan macam-macam ya. Yes, hari ini saya terima uang dari guideline 90.000. Nggak usah malu. Bahkan Anda terima 40.000 pun Anda pajang. Kenapa? Konsistensi yang dilihat. Ketika Anda tulis itu setiap hari teman-teman, artinya orang akan melihat dan akan berhitung. Ini Bu Sarah tiap hari ngirimin ditulis di statusnya, puji syukur 40.000 sudah masuk, puji syukur 80.000 masuk, terus naik terus, 200.000 masuk, 300.000 masuk, 500.000 masuk. Kira-kira banyak nggak? Ini apaan ini? Pasti akan orang kamu tak perhatikan tiap hari bikin apa ya, istilahnya bikin orang penasaran. Ya memang saya kerjaannya bikin orang penasaran, asik. Kalau bikin tulisan-tulisan kayak gitu boleh ya. Apalagi mau memposting, ini foto, salah satunya foto. Nah seperti Kiahun tuh, seringannya sukanya mamerin bonus boosternya tuh ya. Nanti teman-teman juga boleh itu, jangan malu dengan bonus. Pak, saya bonus cuma 40.000, malu lah. Jangan salah, hari gini dapat uang 40.000 itu sudah lumayan loh. Kan hitung-hitung itu uang bensin, hitung-hitung itu bisa ke warung makan. Yang Anda yang merokok usah beli rokok, sekarang sudah enak. Apalagi beli lauk, bisa ngasih makan anak istri. Bayangin, itu kebanggaan Bapak Ibu. Jangan pernah malu walaupun itu 40.000. Anda yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya. Kalau Anda sharing itu gitu ya, nanti dapat notifikasi, misalkan notifikasi bonus masuk. Nah, capture, Anda bikin foto. Ya, Anda ucapkan terima kasih kepada leadernya. Terima kasih sponsorku yang baik hati, kamu telah mengenalkan aku yang berbisnis yang luar biasa. Itu buat tulisan seperti itu, buat foto-foto. Anda bikin foto yang menarik ya. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali pakai baju yang rapih, kemeja, pakai dasi yang keren gitu ya, foto terus Anda crop, terus ditempelin sambil nunjuk begini nih. Nah, di sini ada tampilan fotonya. Ini loh hasilnya kalau gabung di guideline itu. Jangan sesekali nampilin fotonya orang lain. Misalkan bonusnya Ciahun, dikasih fotonya Ciahun. Nah, Ciahunnya yang terkenal. Ya, yang penting itu kita membranding diri kita, Bapak Ibu, teman-teman. Kita mau menjual bisnis ini, yang perlu Anda kenalkan diri Anda juga. Jangan orang lain yang Anda perkenalkan. Jangan bonusnya orang lain. Wah, ini yang berbahaya adalah bonusnya. Mending kalau leadernya masih oke. Kalau cross line ini yang lucu kadang ya, pengen ketawa. Ini orang nggak ada hubungannya, tapi kadang saya bacain, lihat di statusnya, kok ada ya. Iya, dia menampilkan di status WA-nya itu menampilkan bonusnya cross line-nya. Bukan tidak boleh Bapak Ibu, tetapi kredibilitas Anda akan turun. Orang akan lihat, ditanyain tuh siapa yang dapat bonus gitu, aku tak gabung sama dia aja deh. Nah, Anda yang kurang hilang pribadi Anda. Kemudian video-video pendek. Nanti kita akan bahas ya detail mengenai ini semuanya. Oke, kita bahas videonya dulu. Sebelum kita bahas mengenai konten video yang akan seperti apa, kita harus lihat dulu algoritmanya. Waduh, Pak Andi ini ngajain mikir apa algoritma ini ya. Algoritma itu kan rumus matematika, betul. Algoritma itu adalah sekumpulan hitungan matematika, ya. Sekumpulan hitungan matematika di mana hitungan-hitungan itu adalah sebuah informasi, sebuah data yang Anda butuhkan untuk bisa menentukan konten apa yang akan Anda buat.
Anda mau kan dikenal? Kalau Anda mau dikenal Bapak Ibu, maka buatlah konten sebanyak-banyaknya. Kalau perlu ketika Anda jalan-jalan, kalau foto di rumah, itu jangan ada di satu sisi rumah. Anda foto di teras, Anda foto di dekatnya pohon yang warna ini, kemudian besoknya foto di dekatnya sebelahnya TV. Jadi harus banyak gambar. Bikin video jangan hanya satu background, harus ada beberapa background. Nah ini akan menunjukkan loh Pak, background yang mana yang pantas. Nah itu Anda lihat algoritmanya. Algoritma ini akan menentukan sebenarnya saya itu akan membuat kontennya itu seperti apa. Makanya perlu Anda, memang ini butuh riset namanya, tapi Anda akan saya bantu malam hari ini. Oke. Ini tujuannya kenapa kok kita perlu sekali memperhatikan atau belajar mengenai algoritma, melihat algoritma perjalanan sosial media itu yang banyak yang ditonton yang mana. Nah, sekarang kita bicara mengenai algoritmanya guideline. Algoritmanya guideline itu, saya melihatnya itu adalah, saya ini berdasarkan riset yang saya lakukan, yaitu melihat Facebook, Instagram, ya, TikTok dan lain sebagainya yang dimiliki oleh semua teman-teman dari guideline. Oke, yang pertama, ternyata yang paling banyak melihat itu, ini saya ngomong di luar member. Ya, yang melihat itu di luar member. Kalau cuman sama-sama member ya, misalnya nih, Bu Rosario yang ngeklik like itu Bu Nana, itu nggak saya hitung gitu ya, karena itu satu tim. Mulut aja di situ ya. Kalau yang saya lihat adalah orang-orang yang di luar guideline yang ngeklik like, yang suka, yang lihat gitu ya. Nah, usianya adalah 25 tahun sampai 55 tahun. Itu yang paling banyak. Jumlahnya itu antara 40 sampai 60%. Ini tergantung masing-masing pribadi. Tapi ini yang pasarnya kita ada di sini, teman-teman. Jadi kalau Anda bikin konten adalah konten yang sifatnya usianya itu adalah 25 sampai 55 tahun. Kalau Anda pakai lagu-lagunya Kus Plus, itu berarti pasar Anda ada di atasnya 55 tahun ya. Jadi pakainya di usianya yang 25 sampai 55 tahun. Ya. Kemudian, nah, yang kedua, original content itu ternyata dapat like yang lebih banyak. Maksudnya original content itu gini, itu buatan saya sendiri, itu gambar saya sendiri. Jadi contohnya, saya ambil contohnya, bentar. Nah, misalnya contohnya yang paling disenangi itu adalah kontennya orang-orang yang pede dengan dirinya memamerkan, misalkan ini, dia menggunakan kacamata, foto dengan kacamata sambil senyum, sambil begini, sambil lima jari, atau video, atau apapun ya. Intinya konten-konten, misalnya Pak Vido Dido bikin konten di Facebook, ya. Konten yang paling banyak disukai adalah konten-konten yang memang itu miliknya Pak Vido Dido sendiri. Misalkan Bu Rosario bikin konten, itu memang kontennya Bu Rosario, belum ada orang lain yang pakai gambar atau video itu, belum ada yang posting. Ya, kita adalah yang memiliki konten tersebut. Nah, ini makanya saya mengajak teman-teman, yuk kita bikin konten yang banyak, karena ini yang paling dilihat sama orang. Kemudian yang ketiga, video testimoni itu yang paling banyak dapat kliknya, dapat banyak orang yang melihat. Ya, ini bisa dibilang dari video, total video promosi, ada video yang joget-joget gitu ya. Nah, maka video tentang testimoni ini paling banyak dilihat, baik itu testimoni mengenai Puca Madu, testimoni mengenai Black Label, testimoni mengenai food support, dan kacamata pastinya. Ya, nomor keduanya ya itu yang happy-happy, gitu ya. Yang serius-serius, yang misalkan pakai alat demo itu juga lumayan banyak, tapi itu masuk di peringkat ketiga. Yang paling tinggi adalah testimoni. Oke. Kemudian harinya, nah, sampai saya itu risetnya sampai di harinya.
hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu adalah orang yang paling banyak ngelihatnya. Nah, berarti kalau Anda tanya, Pak Andi, kira-kira saya mau posting gini di hari apa? Ya di antara 4 hari ini Anda pilih. Nah, itu paling gampang kan? Saya lakukan riset ini, jadi hari Senin itu jarang yang lihat. Hari Minggu jangan ada yang lihat. Hari Jumat jarang ada lihat Facebook. Jadi orang-orang yang melihat Facebook Anda, Instagram Anda, kemudian apapun sosial media Anda, itu paling banyak yang melihat itu adalah di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, di poin kelima itu sampai saya riset di jamnya. Wih, ini gila loh risetnya ini. Paling banyak itu yang melihat adalah di pukul 10 sampai pukul 16. Kayak ini orang-orang pada banyak yang gabut, jadi dia pada stalking sosial media. Jadi kalau Anda mau bikin konten, pastikan konten itu Anda terbitkan di antara jam 10 sampai jam 4 sore. Waktu Indonesia Barat ya ini. Ya, buat Anda yang Indonesia Timur, barangkali mungkin bisa menyesuaikan ya. Ya, bukan juga jam 11, bisa juga jam 11 sampai jam 6 sore, bisa juga. Ya kan? Karena setelah itu biasanya banyak orang yang sudah siap-siap, ibu-ibu jam 4 sore sudah pada sibuk ngurusin anak-anaknya, pagi sebelum jam 10. Ya jam 10 sampai jam 16, inilah pasarnya Anda. Jadi kalau Anda ingin posting dan posting itu ingin dilihat pertama kali, pastikan itu Anda posting di jam 10, paling cepat, paling lambatnya jam 11. Kenapa? Karena di situ tuh orang melihat. Kan kalau kita lihat Facebook, itu postingan terakhir teman kita yang paling atas itu yang kita lihat, benar nggak? Nah itulah kalau yang paling akhir, yaitu kita, kalau kita bisa jam 10, jam 11 sampai jam 4 sore. Kalau jangan jam 4 sore, berarti kalau orang nonton jam 4 sore, biasanya dia mulai aktif jam 3 atau sampai jam 2 siang. Nah itu Anda bikin, kalau perlu sehari 2 kali Anda bikin posting. Jadi jam 11, jam 10 gitu ya, nanti jam 2 siang Anda posting lagi. Jadi bikin 2 waktu. Supaya apa? Ketika di Facebook dia muncul pertama Bapak Ibu. Tuh. Kemudian, nah kalau wilayahnya itu sudah mencakup seluruh Indonesia, artinya hampir semua itu juga dilihat oleh dari seluruh orang Indonesia. Jadi bukan hanya terbatas di 1 kota, 2 kota aja. Oke? Selanjutnya, tips untuk bikin konten di sosial media. Jika ingin konten itu yang di-share oleh sosial media, terus ini meningkatkan omset, maka lakukan hal-hal sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, buat video testimoninya. Nah ini yang karena tadi itu kita sudah jelaskan algoritmanya. Artinya teman-teman harus pastikan bahwa kalau Anda ingin membuat konten, pastikan konten testimoni itu yang paling banyak. Pertanyaannya adalah, Pak Andi, saya itu suka kontennya orang lain, saya share. Nah itu yang kita yang harus share. Jadi saya belum pernah lihat nih Bu Rosario misalnya di mana namanya, di Facebooknya itu bikin sendiri ngomong, misalkan testimoni mengenai food support misalnya. Nah nggak apa-apa, saya menggunakan food support ini, ya sambil diangkat produknya, ya ditunjukkan. Nah jangan sampai ininya salah gitu ya, bikin testimoni produk sebanyak-banyaknya, ya. Dan ini Anda sendiri, harus original buatan Anda sendiri, ya. Kalau Pak, kalau buatannya orang bagaimana? Kalau saya hanya merepost, ya namanya repost. Jadi kita udah diposting sama orang, terus kita download video itu, terus kita posting lagi di Facebook kita. Boleh apa enggak? Jawabannya bukan tidak boleh, tapi itu kurang efektif. Ya, kalau Anda ingin menaikkan omset Anda secepatnya, Anda buat sendiri-sendiri. Nah, buat Anda yang suka ngambil postingannya orang, ya, mohon bukan berhenti, tapi cobalah untuk membuat sendiri. Karena itu jauh lebih penting. Ya, kalau Anda ingin bisnis Anda, omset Anda bagus, maka pastikan Anda buat testimoni sebanyak-banyaknya. Yang kedua, capture percakapan. Boleh percakapan di WA, misalkan nih, si Ahun, prospek si X, Mr. X
Maksudnya di capture itu di screenshot. Screenshot WA itu posting. Itu penting. Kemudian kita bikin foto diri. Ya, bikin foto diri kita sendiri, terus produk kita di segala momen. Acara arisan kita foto, pegang food support-nya. Set, begini. Ya, pastikan gambarnya tidak terbalik. Jangan sampai ada yang begini ya. Pastikan posisinya pas. Nah, jadi buat kita bikin konten-konten, Anda ada jalan-jalan ke suatu tempat, pastikan Anda selalu bawa produknya, Bapak Ibu. Ya kan? Produknya, kacamata, food support, ataupun black label. Misalkan nih, Anda jalan-jalan ke sama suami, sama pasangan, sama istri, Anda jalan-jalan ke gunung, misalkan ke puncak, atau ke daerah-daerah dingin, ke Lembang, misalkan Bandung, atau ke Batu Malang, atau kemana aja lah ya, ke gunung misalnya, atau ke pantai bersama pasangan, sambil bawa black label, terus foto berduaan, senyum sambil pegang black label. Itu kalau seluruh member melakukan itu, dan fotonya itu menyebar, saya yakin Bapak Ibu sekalian, bisnis ini akan besar sekali ya, karena kita semua melakukan, bukan reposting. Jadi misalkan nih siapa namanya, misalkan Bu Siska sama Pak Samuel foto, terus foto itu tersebar di seluruh Facebooknya teman-teman, itu nggak menarik teman-teman. Yang menarik adalah kita sendiri melakukan itu. Terus mungkin teman-teman seperti Bu Nana yang ada di Taiwan, dan teman-teman member di seluruh ya di luar negeri, sekalipun di Taiwan, misalkan lagi acara. Halo, suara saya hilang ya? Oh sorry. Jelas Pak. Ya, tidak Pak, jelas. Oke. Aduh, saya kaget ini. Kok suara saya katanya tiba-tiba hilang. Oke, siap. Jadi teman-teman, kalau ini kita bikin sebanyak-banyaknya, kita bikin setiap momen, ya setiap momen. Ada yang ulang tahun nggak apa-apa, ulang tahun, foto dong sama yang ulang tahun sambil bawa produk nih. Tunjukkan kacamatanya sambil salaman, selamat ulang tahun, sambil nunjukin produk. Ini momen-momen yang sederhana, simpel, tapi ada pun di mana-mana. Misalnya Anda yang mungkin bapak-bapak lagi ngumpul di pos ronda, Anda bawa food support-nya sambil tunjukkan. Wah, Anda bawa black label, bapak-bapak boleh di pos ronda pegang black label. Tujuannya apa? Walaupun saya jaga tengah malam pulang gitu kan, tapi dengan black label. Nah itu, terus kemudian poin keempat, berikan caption. Caption itu tulisan. Jadi ada foto kan, biasanya kita bikin tuh apa captionnya, dikasih captionnya. Walaupun kita jaga malam, walaupun kita ini suami istri sudah 20 tahun menikah, misalnya nih Pak YP dengan Bu Gemi, ada nggak orangnya ya? Misalkan lagi jalan-jalan ke pantai gitu, foto berdua sambil rangkulan begitu, ya kan, sambil megang black label begini foto, terus diberikan caption. Walaupun sudah menikah sekian tahun, tapi kasih sayang semakin kebahagiaan semakin lengkap dengan black label. Hanya foto seperti itu aja, itu sudah menjual Bapak Ibu. Artinya tingkat keberhasilan Anda memanfaatkan sosial media itu tepat. Itu yang poin keempat. Nah ini yang terakhir ya. Terakhir dalam artian apa sih yang harus ditambahkan? Itu yang disebut tagar ya, tagar. Ya, tanda pagar. Nah, atau hashtag kita biasa kenal, itu tambahkan hashtag yang terkenal, yang postingannya itu di atas 100.000. Nah contohnya ya tadi, contoh black label ya, tadi saya contohkan nih Pak YP dengan Mbok Gemi rangkulan begini sambil tunjukkan yang namanya black labelnya begini, terus di bawahnya itu dikasih hashtag obat kuat. Yang ngeklik yang namanya searching, mesin searching, kita kalau searching itu coba Anda cari hashtag yang paling heboh, yang paling banyak dilihat. Maka kalau
Anda kasih hashtag di situ, ketika ada orang mencari obat kuat, maka yang muncul pertama kali di atas itu adalah black label, Bapak Ibu. Apalagi total seluruh member melakukan hal yang sama, hashtag obat kuat. Loh Pak Andi kok ini kok mempromosikan obat kuat tuh? Hashtag itu bukan promosi, Bapak Ibu. Justru kita dengan orang itu mau ngeklik obat kuat, ya, yang dilihat guideline semua, maka dia akan cari kita, siapa yang pertemanannya sama kita. Nah, ini akan mempengaruhi ada orang lain yang akan memfollow kita dalam jangka waktu singkat, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin banyak yang melihat, sekarang saya tanya, teman-teman pernah nggak satu postingan dilihat lebih dari 1.000? Dilihat dari 2.000? Kenapa? Karena kita tidak memasukkan hashtag ini. Hashtag penting yang postingannya di atas 100.000. Coba Anda cari kira-kira hashtag apa yang postingannya. Kalau Anda klik di IG atau di Facebook, Anda pasang hashtag, itu kan akan muncul di bawahnya hashtagnya apa yang kira-kira nyerempet dengan guideline gitu ya. Produknya misalkan Anda promokan kacamata, Anda mungkin hashtag apa mata sehat kayak apalah. Nah, Anda lihat yang paling banyak apa, maka itu Anda pakai hashtag itu. Kenapa? Karena orang pasti akan ngeklik di situ. Nah, dengan orang ngeklik itu di situ, ketika di searching engine dilihat hashtag obat kuat contohnya, itu yang keluar yang pasti itu guideline semua, black label semua, buat testimonial banyak banget, yang foto-foto pakai black label banyak banget. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menjual, teman-teman. Nah, ini yang nantinya akan Anda raup keuntungannya. Kenapa? Karena orang akan ngomong. Contohnya tadi karena Pak YP ya, tadi saya mohon maaf kalau Pak YP ada di sini. Saya pakai namanya. Misalnya orangnya pakai Pak YP, langsung inbox kita. Selamat malam Pak, saya mau dong, itu apa ya, mau tahu dong, boleh dong. Nah, ini kuncinya. Kalau Anda mau memanfaatkan sosial media, maka perhatikan apa yang menjadi tips kita di halaman ini. Oke? Ya, boleh. Nggak apa-apa bro, namanya juga hashtag. Kita kan bukan jualan obat kuat, tapi kita, jangankan obat kuat itu juga kita mau jualan food support, di situ jadi obat kuat juga bisa. Ya kan? Nah, boleh. Jadi ini hashtag ini bukan berdasarkan untuk bercanda-bercandaan. Ini bercandaan, tapi ini serius Bapak Ibu. Kalau Anda mau ditonton banyak orang, maka carilah penonton yang banyak. Di mana? Cari hashtag yang paling banyak. Cari hashtagnya dulu. Di Facebook hashtag yang paling banyak apa nih? Nah, Anda tambahkan di situ. Kemarin seperti kemarin. Kalau Anda bilang Anda lihat Mandalika GP Indonesia atau MotoGP Indonesia, itu banyak banget. Postingannya itu lebih dari 1 juta. Ya kan? Karena semua orang ke sana larinya. Nah, itu juga boleh. Anda pasang ini kacamata, promonya kacamata, tapi Anda postingannya tentang MotoGP. Apa hubungannya? Ya. Tapi itu kalau dimasukkan di situ, orang akan lihat tuh, apa ini maksudnya kok jualan kacamata ini? Orang akan lihat foto kita. Oke, ini contohnya salah satunya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini kalau kita mau bikin video dulu. Video itu saya bagi ada video promosi sama video testimoni. Promosi itu ada 2, ya, ada promosi produk dan sistem. Testimoni juga sama sebenarnya, produk dan sistem. Sama-sama ini. Jadi video produk maupun video testimoni itu harus promosinya harus ini seimbang. Jadi Anda jangan testimoni mulu. 1 hari ini testimoni, ya. Dalam 3 hari ini testimoni terus. Hari berikutnya promosi. Hari berikutnya foto. Kemudian video lagi, video, foto, video. Itu Anda mainkan sendiri Bapak Ibu. Kalau Anda punya stok video banyak, ya bikin sebanyak-banyaknya stok. Nah, nanti akan kita bahas durasinya juga. Nah, ini dia. Kalau promosi produk, durasinya nggak usah lama-lama. Supaya apa? Supaya Anda banyak
Yang penting itu bukan lamanya. Ini promosi. Ya. Kalau mempromosikan sesuatu, ya, itu nggak usah lama-lama. Yang penting nyampe pesannya. Ada backsound-nya juga harus clear. Ya, lagunya harus yang sesuai. Lagunya yang diminati sekarang apa? Anda pakai, ya. Kemudian gambarnya harus jelas. Gambar ininya, logo, ya itu harus jelas, clear, ya. Logo itu harus clear, ya. Kalau kayak gini ini kebalik nih, kalau jadi video nggak cocok nih, ya. Jangan. Jadi teman-teman harus diperhatikan hal-hal sepele. Nah, kontennya kalau untuk video promosi produk ini jenisnya macam-macam, boleh serius, ya, boleh fun, atau funis itu lucu-lucuan gitu ya. Fun itu artinya rame-rame, seru gitu ya. Atau Anda gunakan sebagai demo produk. Jadi Anda boleh misalkan demo produk kacamata gitu ya, pakai senter. Nah, yang selama ini yang saya tahu adalah ketika ada satu video tentang demo produk dinilai bagus, langsung diposting. Nah, Anda cuma jadi melanjutkan video orang lain. Terus pertanyaannya gini, aduh Pak Andi, saya itu sudah nggak ada waktu untuk membuat video sendiri. Pak, kita hanya membuat video itu kurang dari 60 detik atau 1 menit. Kenapa kita nggak mau meluangkan waktu 1 menit? Mikirnya nggak usah lama-lama, mikirnya cuma sebentar aja. Yang penting Anda pikir konsepnya apa dulu ya, kontennya. Oke, demo produk yang penting yang diomongin apa nih? Center, hasilnya, setelah itu keluarnya apa, bagaimana, hasilnya seperti apa. Wis itu aja. Oke, bikin. Atau Anda menjelaskan seperti ini, ngomong. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin membahas mengenai satu produk kita yang namanya kacamata. Kacamata anti radiasi ini penting banget, Bu. Ini bisa dipakai setiap hari, bukan hanya pada saat Anda menikmati handphone. Anda pakai bergaya seperti ini pun, saya yakin Anda juga melihat saya juga pasti lebih ganteng. Lihat, ingat, kacamata ini bukan hanya untuk kesehatan mata Anda, tapi juga untuk penampilan Anda. Sukses buat kita semua. Dadah, gitu. Itu sudah 1 menit, cukup. Kita tinggal tambahkan. Kita bikin caption yang menarik. Ya, bikin yang seru. Ya, ada video-video yang pakai lagu-lagu, joget-joget seperti kemarin lah ada lomba TikTok. Saya tidak membayangkan, kemarin itu saya pikir teman-teman ini kreatif gitu ya. Banyak yang bakalan jadi pesertanya nih gitu ya. Mau dibikin lomba TikTok nih, ternyata cuma sedikit sekali yang membuat video. Kalau kita nggak berani, Pak Andi, saya ini orangnya nggak pede, ya nggak apa-apa. Pakai siapa? Pakai wajah temennya, tetangganya. Yuk, kamu pegang foto, bikin video. Oke. Kacamatanya Guardian luar biasa. Itu sudah cukup. Dengan menggunakan kacamata Guardian, mata saya menjadi lebih terang. Minus saya menjadi berkurang. Itu bagus banget. Kacamata ini bukan mengobati mata saya, tetapi membuat mata saya menjadi lebih sejuk. Kalimat 1-2 kalimat, tapi itu sudah clear, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Oh Pak, saya nyuruh orang lain yang bukan member boleh nggak? Terserah. Bebas kalau orang yang memang mau. Ya kan? Daripada Anda harus membayar orang untuk endorse, kan lebih bagus kita sendiri yang membuat itu, Bapak Ibu. Ya, ini untuk promosi produknya. Sama seperti promosi bisnisnya seperti apa? Promosi bisnis kalau tadi kan penjelasan tentang produk. Bisnis gimana? Bisnis agak lamaan dikit. 60 sampai 150 detik. Maksudnya antara 1 sampai maksimum 2,5 menit. Kepanjangan itu 1 menit saja. Anda tunjukkan. Jadi saya kemarin kalau dibilang kecewa enggak. Cuman kadang teman-teman yang ada di kick off, kemarin teman-teman yang ada di Kaliurang, hanya kurang dari 10% yang membuat video.
Saya melihat banyak itu Pak Camam kayaknya banyak bikin konten tuh di sana. Tapi teman-teman lainnya nggak ada yang atraktif kalau yang di Kaliurang. Saya nggak tahu ya di kick off kemarin siapa yang sudah buat konten, mengontenkan dirinya sendiri. Jadi ini kesempatan ketika trip kita bikin video. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ketika trip, besok di Bali, saya harapkan di Bali itu semua untuk bikin semacam video. Bahkan dalam perjalanannya pun kita bilang, halo kita ini lewat jalan darat loh ya, kita sekarang ini ada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kita sebentar lagi akan menyeberang di Bali. Oke, kita akan mengikuti acara Leaders Camp yang ada diselenggarakan oleh Guideline. Sukses buat kita semua. Itu cuma 60 detik, kurang ya 60 minimal sampai Anda ya katakan 1,5 menit. Hal-hal seperti itu penting, euforia seperti itu penting Bapak. Kemudian Anda boleh tunjukkan tentang kemudahan bisnis ini. Dari mana? Pak, saya nggak bisa Pak ngonten kayak gini-gini. Oke, Anda bisa dari rekaman Zoom. Pak, kalau video testimoni ambilnya dari rekaman Zoom bagaimana? Kita itu seminggu cuma 3 kali. Member kita 30.000. Terus kita mau pakai 3 orang ini ya. Terus habis itu 3 orang ini aja yang kita mau muter-puter. Kita reposting lagi, reposting satu ke reposting yang lain. Si Master Lily sudah bikin, itu direkam lagi, terus kemudian diposting ulang. Ya, buat apa? Ya, jadi kalau buat teman-teman yang sudah melakukan, yang sudah punya seperti, yang kalau bisa beranilah untuk sendiri ambil sedikit-sedikit aja. Misalkan nih, kita nonton rekaman Zoom seperti ini. Kita lagi nonton. Terus kita di belakang ada kamera yang menyorot kita lagi Zoom. Oke teman-teman, bisnis di zaman pandemi itu tidak susah. Lihat, saya hanya prospek melalui Zoom, semuanya beres, teman saya join, kita akan semakin kaya raya. Salam 5 juta per hari. Cuman begitu aja. Yuk, kita bukan masalah membranding ya, itu kita membranding diri kita sendiri, tapi kita juga memudahkan kita untuk jualan. Omset kita akan jauh lebih meningkat. Saya yang tidak membayangkan adalah ketika semua member membuat masing-masing, bukan reposting. Kalau reposting kan videonya sama semua. Kalau saya buka Facebooknya Bu Rosario sekarang, saya bandingkan dengan videonya Bu Nana, semua sama isinya. Saya lihat yang video orang Guideline lain sama lagi. Ini Guideline lagi sama. Lah, ini kok semuanya video sama ya? Ternyata videonya keliling Bapak Ibu, dan itu di-repost sama mereka, sama teman-teman semuanya. Nah ini bukan, saya kembali lagi, ini bukan sesuatu hal yang salah, tetapi itu menjadi sesuatu yang jadi nggak maksimal, nggak efektif, nggak efisien, nggak nyampe pesannya. Kenapa? Karena udah kebanyakan, belum ditambahin hashtag juga, ya kan? Jadi nggak ada orang lain. Oke? Nah video testimoni ini agak panjang. Ini durasinya bisa 2-3 menit. Isinya apa? Memperkenalkan diri, nama dan asal daerah. Saya suka dengan videonya yang dari videonya Pak Jamal mengenai ada kakek-kakek gitu ya, yang usianya udah, ya mungkin kalimatnya nggak pas ya, mungkin awal bisa disetting lah ya. Memperkenalkan diri. Oke, nama saya Andi, saya berasal dari Yogyakarta. Saat ini setelah saya menggunakan Black Label, ternyata yang sebelumnya, nah ini poin ketiga, sampaikan keadaan yang sebelumnya seperti apa, kemudian kesan yang dimuncul, poin keempat, kesan yang dirasakan ketika kita makan Black Label itu apa, dan poin kelima, keadaan setelah kita menggunakan produk itu, Black Label. Jadi contohnya, oke, saya Andi Permadi, saya berasal dari Yogyakarta. Sebelum saya mengenal Guideline, memang keadaan saya ya seperti itu. Ya, hubungan saya dengan istri saya ya biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa. Tapi ketika saya mengenal yang namanya Black Label dan saya konsumsi Black Label ini, ya sesuai yang dianjurkan 3 hari sekali saya minum. Nah ternyata
istri saya merasakan sesuatu yang berbeda sesuai apa yang disampaikan istri saya, bahwa istri saya ternyata sangat berbahagia dengan penampilan saya setelah itu. Oke? Sukses buat kita semua. Black Label memang sangat luar biasa. Jika Anda tidak percaya, Anda coba, Anda buktikan sendiri. Sukses. Salam 5 jari, 5 juta satu hari. Itu cukup, Bapak Ibu. Itu sudah sekitar 2 menit lah tadi itu. Jadi, sebagai contoh tadi yang, mohon maaf ya, videonya Pak Camem itu ada itu bilang yang dulunya tidak pernah berdirinya tidak pernah tegak, sekarang sudah kayak Tugu Monas misalnya, seperti itu. Nah ini kan juga sesuatu yang luar biasa yang bisa kita sampaikan, dan itu jangan dibuat satu, buat sebanyak-banyaknya. Tadinya saya, besoknya istri saya misalkan gitu, istri saya ngomong testimoni, halo teman-teman, saya Yanti, saya dari sini, saya adalah istri dari bapak ini. Sebelum beliau menggunakan Black Label, ya saya biasa-biasa aja. Ketika beliau menggunakan Black Label, awalnya saya nggak tahu, tapi memang saya merasakan ada yang berbeda. Hal-hal seperti itu menarik, Bapak Ibu. Bayangkan ketika seluruh Indonesia menyaksikan itu. Bukan hanya satu video, 10 video tiap hari kita tonton, video yang berbeda-beda. Saya nggak tahu. Saya yakin sekali bahwa bisnis ini sangat luar biasa. Bahwa guideline ini akan sangat viral berikutnya. Betul, kalau kita memang konsisten mau melakukannya. Oke, selanjutnya. Nah ini, kalau kita mau bikin konten, produk maupun bisnis, yang perlu diperhatikan yang pertama, penjelasan manfaatnya harus clear. Penjelasan cara penggunaannya harus clear. Menampilkan produknya, jangan sampai produknya nggak ada, ya, harus ada muncul, kita pegang, harus kelihatan, ya. Kalau foto, nah itu foto diri dengan produknya, artinya foto pun dengan siapapun yang ditampilkan, itu harus menggunakan produknya, ya, Bapak Ibu. Dan saya berharap buat Anda yang kurang percaya diri, yuk sama-sama belajar. Ini nggak lama dan ini bukan bikin, dan ini bukan hal yang memalukan. Anda melakukan itu, tujuan Anda untuk membranding diri Anda sendiri juga di situ. Bisnis guideline ini besar, Bapak Ibu, kalau kita semuanya mau mengorbankan diri dan kita belajar sama-sama di sini. Oke? Saya lanjutkan lagi. Oke. Terakhir dari saya, apa yang harus dihindari ketika kita membuat konten? Yang pertama, jangan sampai kita melakukan pelanggaran hukum. Jadi kita itu maksudnya pelanggaran hukum itu apa? Artinya ya melanggar asusila, melanggar pornografi, porno aksi, gitu ya, nggak boleh ya. Kemudian pelanggaran kode etik itu jelas, gitu ya. Tidak boleh overclaim produk, ya kan? Itu penting sekali, gitu. Kemudian jangan overclaim sistem. Maksudnya overclaim sistem gimana? Saya ini sudah mendapatkan, Anda belum dapat, tapi Anda mengaku-ngaku sudah dapat. Belum sampai pada rewardnya, Anda sudah mengaku-ngaku sudah. Sesuai aja kalau kita bicara tentang sistem. Kalian memberikan apa kepada Anda, itu yang Anda sampaikan. Nggak usah malu kalau yang saya dapetin kecil. Nggak perlu malu. Ya kita namanya baru mulai kok. Baru mulai sesuatu yang baru dimulai kan pasti dari kecil. Masa baru dimulai langsung dapat besar, ya. Kemudian hindari melakukan reposting konten milik orang lain. Ini termasuk hal yang dihindari. Kenapa? Kalau Anda terbiasa melakukan reposting, ya kita nggak kreatif. Maka orang lain juga nggak akan melihat kita. Orang akan melihat orang lain yang membuat konten tersebut. Sayang sekali kalau kita tidak berusaha dan berupaya untuk membuat. Oke? Itu materi saya.